Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Ramayani, calon guru penggerak Angkatan 10. Saya akan memaparkan tugas ruang kolaborasi modul 2.3 tentang sesi latihan dari kelompok 2. Tujuan pembelajaran CGP dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama CGP untuk berlatih melakukan praktik percakapan coaching dengan alur Tirta. Pengertian coaching adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi coachee melalui proses diskusi, di mana hubungan coach dengan coachee adalah mitra. Percakapan kali ini akan menggunakan percakapan alur Tirta, yang mana pertama adalah tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Kasus pertama, Ibu Nopi adalah seorang guru mata pelajaran. Beliau merasa kesulitan akhir-akhir ini dalam mengatasi beberapa murid yang kurang fokus dan terlihat lemes saat jam pelajaran berlangsung, sehingga murid menjadi lemah dalam menerima pembelajaran yang beliau sampaikan. Yang mana dalam percakapan kali ini yang menjadi coachnya adalah Novia Rahmayani, yang menjadi coachnya adalah Budi Ristian. Halo Bu Novia, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak Budi. Gimana nih Pak Budi kabarnya? Alhamdulillah juga, walaupun masih sibuk-sibuk mempersiapkan pembelajaran, tapi ya gitulah. Semoga apa yang kita rencanakan untuk anak didik kita ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Lagi sibuk tahun ajaran baru ya Pak Budi ya? Iya, ini. Kulihat ini Ibu beberapa hari ini kok murung sekali. Kenapa Bu ya? Enggak Pak Budi, saya agak sedikit bingung dan lemes juga akhir-akhir ini dalam mengajar. Saya ini ada mengalami beberapa masalah. Kalau Pak Budi ada waktu, saya ingin bercerita kepada Pak Budi. Cerita aja Bu. Kalau saya ada bisa membantu Ibu untuk memecahkan masalah Ibu. Apa sih kiranya masalahnya sih? Gini Pak Budi, saya kan ini mau sharing, bercerita, berbagi pendapat ini sama Pak Budi. Siapa tahu kan Pak Budi bisa membantu saya, apalagi Pak Budi di sini selaku wakil kepala sekolah, bagian kurikulum, termasuk guru yang senior juga, bisa membantu masalah saya ini. Baiklah Bu Novi, semoga sharing kita ini bermanfaat ya Bu Novi ya. Iya Pak Budi. Begini Pak Budi, akhir-akhir ini saya sering mengajar. Kemudian saya perhatikan hampir ada beberapa anak itu saat pembelajaran saya mereka gelisah, melamun, terlihat lesu, menaruh dagu di atas meja, bahkan seperti anak-anak yang kurang fokus Pak Budi. Ah, Mungkin Ibu sebelumnya tahu kenapa anak-anak kurang fokus itu ya? Kok banyak melamun Bu? Iya Pak Budi, setelah saya perhatikan mereka seperti orang yang tidak mempunyai semangat untuk ke sekolah. Terlihat lemes, tidak seperti biasa anak-anak pada umumnya Pak Budi. Oh, kurang bersemangat. Kira-kira Ibu pernah nggak mengadakan apa ya, semacam refleksi diri ketika mengajar itu Bu? Mungkin proses pembelajaran Bu Novi yang dilakukan itu kurang menyenangkan, atau mungkin yang Ibu lakukan seperti seperti apa ya, seperti monoton gitu. Mungkin bisa dijelaskan Bu? Kalau untuk
Refleksikan pembelajaran sering saya lakukan. Saya juga menggunakan beberapa metode pembelajaran juga agar anak-anak tidak bosan, tidak monoton. Bahkan saya juga telah melakukan survei apa yang mereka suka. Sepertinya ada hal yang lain yang membuat mereka tidak bersemangat, Pak Budi. Apa, Bu, ya? Padahal kalau kita refleksi tiap hari pembelajaran itu kan seolah-olah kekurangan kita itu kan, apa ya, sudah terjawab, makanya kita catat, kemudian pas waktu pertemuan lagi itu kita coba memperbarui apa yang kurang. Kira-kira apa ya yang menyebabkan itu, Bu, ya? Mungkin Ibu bisa ceritakan lagi. Setelah saya tanya sama anak-anak yang terlihat lesu dan lemas, tidak hanya di kelas 5, tetapi juga ada di anak kelas 6, bahkan di kelas 4, ternyata rata-rata mereka tidak sempat sarapan, Pak Budi, saat berangkat ke sekolah. Oh, berarti nggak sarapan ya? Iya, Itu Pak tiap Budi. hari atau bagaimana, Bu? Nah, karena saya guru mapel, saya tanya ke mereka di 1 minggu sekali. Tapi saya perhatikan hanya siswa itu-itu saja, tetapi hampir merata. Oh, berarti karena itu ya. Ini kan sekolah Ibu kan sekolah kebun ya. Apakah ini sudah ada apa ya istilahnya? Sudah ada koordinasi kah atau apakah gitu yang pernah Ibu lakukan? Nah, itu Pak Budi, saya coba menanyakan ke anak-anak, kenapa mereka tidak sempat sarapan? Ternyata saya sempat menanyakan ke anaknya, orang tuanya tidak sempat memasak karena harus melakukan rukol lingkaran pagi. Kemudian yang mana yang siswa yang jauh-jauh yang harus menempuh ke sekolah kurang lebih 1 jam harus mengejar bis. Jadi mereka tidak sempat membawa bekal, orang tua tidak sempat memasak karena sama-sama mengejar, Pak Budi. Oh, gitu ternyata ya. Memang kalau orang bekerja itu kan memang siap-siapnya harus pagi-pagi bener ya. Iya, Nah, Pak Budi. kira-kira dari itu, adakah cara atau solusi kira-kira ya untuk, ke anak-anak Ibu itu supaya nanti bisa sarapan, sehingga nanti ke sekolah itu di dalam kelasnya bersemangat lagi. Kira-kira apa ya kira-kira, Bu, ya? Nah, setelah saya bertanya kepada anak-anak dan kepada wali kelas, kemudian kami bersama-sama ingin mengingatkan kepada orang tua agar selalu menyempatkan membuatkan sarapan. Apabila anak-anak tidak sempat sarapan di rumah, setidak-tidaknya mereka membawa bekal ke sekolah, Pak Budi. Nah, itu sudah ide cemerlang, Bu. Berarti sekarang sudah tahulah, eee, apa itu penyebabnya, kemudian solusinya sudah tahulah, Bu Novela. Nah, Iya, Pak Budi. kira-kira sekali lagi, eee, komitmen apa ya yang akan Bu Novi lakukan supaya ke depannya itu tidak ada anak yang males lagi dalam belajar di kelas itu? Ada beberapa komitmen yang akan dilakukan. Yang pertama, kami akan berkoordinasi dengan orang tua, rekan guru ataupun wali kelasnya, dan juga kepala sekolah. Kemudian juga akan mengadakan sosialisasi, koordinasi, dan mengingatkan anak-anak bahwa sarapan itu sangat penting, terutama untuk mereka sebelum belajar. Dan kami juga akan selalu mengingatkan melalui grup kelas yang sudah ada pada malam harinya agar anak-anak saat paginya sudah dibawakan bekal. Nah, moga-moga dilancarkan, Bu, ya, apa yang menjadi cita-cita Ibu di sekolah, semoga anak-anaknya pun juga, apa ya, bersemangat lagi.
Iya, Walaupun Pak Budi. walaupun siswa Ibu saya lihat kan banyak sekali tuh, tetap semangat Bu ya. Baik Pak Budi, terima kasih atas waktunya sudah mau sharing kepada saya, mendengarkan cerita saya, memberi saran, serta menjadi ide-ide baru untuk saya Pak Budi. Terima kasih tetap semangat Bu ya. Nah ini Bu, kaitannya dengan kucing kita hari ini bagaimana perasaan Bu Novi tentang kucing kali ini Bu? Saya sangat merasa senang sekali nih Pak Budi. Adapun kekhawatiran saya tentang anak-anak hari ini bisa terjawab melalui kegiatan coaching kita hari ini. Sehingga saya sendiri pun lebih yakin bisa mengubah yang hal-hal tidak baik menjadi baik. Bahkan dari bercerita dengan Pak Budi tadi, saya juga merasa banyak ide-ide baru yang akan muncul. Begitu Pak Budi. Oke. Kalau melihat dari percakapan kita hari ini, kalau menurut saya ini, Ibu sudah cukup terbuka nih Bu, berbagi pengalaman dan pemikirannya. Ini pun saya rasa juga, apa ya, tidak hanya Ibu yang mempunyai manfaat seperti itu, tetapi saya bisa mengambil manfaatnya untuk diri saya ke depan. Kemudian, yang perlu diperbaiki khususnya untuk saya pribadi ini, mungkin tadi mohon maaf Bu ya, pertanyaannya berondong terus ke Ibu. Tidak apa-apa Pak Budi, saya sangat senang sekali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian tadi juga, sebelum melakukan kucing ini, sebenarnya tadi saya juga, apa ya, istilahnya meluangkan waktu sedikit untuk menenangkan pikiran dan fokus pada apa yang akan saya lakukan dan mencoba menggali terus apa yang Ibu rasakan saat ini. Iya Pak Kemudian Budi. ya, kemudian saya pun juga mencoba untuk meningkatkan kemampuan pribadi saya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya Ibu ini bisa berpikir kritis. Nah, jawabannya ternyata Ibu bisa memecahkan masalah yang Ibu hadapi saat ini. Dan sekali lagi, moga-moga percakapan yang singkat ini Bu ya, ini bermanfaat untuk Ibu, bisa Ibu terapkan di sekolah, sehingga harapan bersama murid-murid yang Ibu hadapi di sekolah itu bisa sedikit demi sedikit bisa konsentrasi, lebih fokus lagi terhadap pelajaran. Terima kasih Bu ya sudah sudah mau bercurah pendapat kepada saya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima Iya, kasih Bu ya. terima kasih Pak Budi atas segala waktunya. Saya akhiri ya Pak Budi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasus kedua, Bapak Budi adalah seorang guru mata pelajaran agama Islam di sekolah barunya. Beliau merasa kesulitan akhir-akhir ini dalam mengatasi beberapa murid yang belum bisa membaca Al-Quran. Dan beliau merasa resah dengan zaman anak sekarang karena lebih memilih banyak waktu bersama game online-nya. Di percakapan kali ini yang menjadi coachnya adalah Budi Rizdian dan menjadi coachnya Novia Rahmayani. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Pak Budi. Mengganggu enggak ini waktunya? Ini saya kok butuh teman ngobrol nih. Tidak Pak Budi, ada yang bisa saya bantu. Sepertinya Pak Budi terlihat lemas, lesu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, ini beberapa hari ini sebenarnya kurang enak badan Bu saya, tapi alhamdulillah hari ini tadi sudah mendingan. Ini loh Bu, Iya, saya mau ngobrol-ngobrol sedikit, boleh enggak Bu? boleh Pak Budi. Mau ngobrol apa? Ini loh, kaitannya
di beberapa kelas nih yang saya hadapi. Saya kan ngajar PAI itu kan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Iya. Jadi bawaannya itu capek sekali, apalagi pas waktu pembelajaran itu loh, membaca ayat itu loh, lebih capek lagi, apa ya, padahal materinya itu sederhana, contohnya surat An-Nas aja ya, Iya. itu. Tapi dari 25 siswa saya di kelas itu yang bisa baca tuh cuma 2, 4 orang. Jadi saya tuh uyuh, saya tuh pusing, gimana nih caranya kok Kenapa seperti ini. Pak Budi hanya sampai 2 sampai 4 orang saja yang bisa mengaji? Nah, itulah yang jadi masalah. Ternyata setelah saya teliti-teliti, setelah saya lihat juga, itu anak-anak itu banyak bermain. Banyak bermain, setelah pulang sekolah itu ndak digunakan untuk ngaji. Bahkan itu yang sekarang lagi viral itu loh, Bu, main apa, main FF ya itu? Oh iya Pak Budi, FF. Jadi saya tuh kebingungan, gimana caranya ya supaya anak-anak ini, bisa mengaji gitulah, paling enggak pas waktu pembelajaran itu aktiflah untuk membaca, gitu, Bu. Mungkin Pak Budi ada rencana untuk mengajarkan mereka mengaji atau ada planning-planning ke depannya biar anak-anak yang tidak bisa mengaji ini bisa mengaji gitu? Eee, iya, Bu, ini tadi saya musyawarah kolaborasi dengan beberapa guru, terutama juga kepala sekolah. Ini tadi pas momennya itu adalah tentang mengatasi bagaimana kondisi anak-anak ini, kaitannya dengan spiritualnya ya, kaitannya itu. Iya. Jadi tadi sempat kita ngobrol juga tadi, kita akan mengadakan itu, apa itu, semacam pembelajaran tambahan tuh, nah, Iya. di sore hari kepada anak-anak, itu. Dan responnya alhamdulillah guru-guru tadi juga semangat membantu kita, gitu. Nah, berarti kan Pak Budi ada upaya ini untuk mengaktifkan jam tambahan untuk anak-anak mengaji. Kira-kira ada nggak yang bisa diajak bekerja sama biar Pak Budi tidak terbebani sendiri? Iya, tadi itu ada beberapa guru kelas dan ada juga guru mapel juga yang mau membantu ini. Nah, malahan jadi kepala sekolah tadi juga sangat sangat apa ya, sangat, apa, mau membantu sekali Oh iya, untuk ini, mendukung ya. ya mendukunglah itu loh. Tapi kira-kira ada nggak hambatan yang mungkin menghalangi Pak Budi nih untuk meraih tujuan Pak Budi tadi untuk merencanakan jam tambahan? Kira-kira siapa tahu ada hambatan yang menghalang, membuat Pak Budi resah. Iya nih, Bu, eee, itu sih kendalanya tadi itu kalau dari guru-guru sih, kepala sekolah, guru-guru dan anak-anak ini sudah oke, sudah ada kata sepakat. Tinggal orang tua nih dan komite, ya ini yang belum belum saya laksanakan. Nah, mudah-mudahan nanti ada imbal balik lah, maksudnya ada umpan balik dari orang tua dan komite atas rencana yang akan saya laksanakan bersama guru dan kepala sekolah di sini, gitu. Kemudian yang lain itu hambatannya apa ya, ini, anak-anak ini, apa ya, terlalu di-los gitu loh, Bu, terlalu Sama orang di-los oleh tuanya orang tua. ya. Ya, jadi, ketika itu tuh kami laksanakan di sekolah, misalkan ini ada peraturan, nanti ke depan memang saya bikin, apa ya, sebuah kesepakatan gitu nah, Iya. kesepakatan supaya anak-anak ini bisa mengikuti kegiatan itu.
Nah, dari situ kan Pak Budi sudah tahu sebenarnya Pak Budi harus berkoordinasi dengan siapa saja biar anak-anak ini tidak lost pada game-game atau permainannya. Kira-kira siapa yang bisa membantu agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, Pak Budi? Iya, Bu. Ini sebenarnya ini kan apa ya, kegiatan baik, Bu, ya. Cuman ya itu nah, permasalahan saya di sini dengan Bapak Ibu guru itu. Karena loss tadi, ini ke depan yang bisa kami lakukan, terutama saya sendiri ini, saya sudah membuat grup WA, Bu. Grup WA Ya, di orang tua. Kemudian bagus. ya kemudian apa itu, kami selangkan waktu, biasanya itu kami main juga ke rumah-rumah, anak didik saya itu, kenapa sih nggak mau ngaji dan sebagainya. Dan alhamdulillah ini walaupun masih berjalan beberapa waktu, ini ada respon baik. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan, ini bisa kami lakukan, itu, Bu. Sebenarnya langkah yang sudah Pak Budi lakukan sudah baik, bertujuan dengan jelas, serta didukung juga oleh sekolah dan rekan kerja Pak Budi. Nah, menurut dari hasil diskusi kita tadi, Pak Budi, komitmen apa yang akan dilakukan Pak Budi agar kegiatan tersebut akan berlangsung dengan baik? Iya, Bu. Komitmen saya ini, terutama sebagai guru pendidikan agama Islam ini, apa ya, yang pertama mungkin saya harus menurunkan ego dulu, Bu. Karena apa, karena anak didik saya ini, karena saya dulu kan dari pindahan, Bu, ya, dari pindahan ke sekolah yang baru ini, tantangannya luar biasa. Di antaranya anak-anaknya yang, apa ya, anak-anak di kebun dan anak-anak di kota ini memang beda. Ya, beda. Jadi komitmen yang pertama itu diri saya sendiri saya fokuskan untuk memang mengabdi kepada anak-anak, mengabdi kepada sekolahan ini, supaya nanti anak-anak ini paling tidak bisalah membaca Al-Qur'an begitu. Kemudian selanjutnya, eee, koordinasi ini tetap saya lakukan sesama guru, kepala sekolah, dan ke depan lagi nanti kepada orang tua dan kepada anak-anak sendiri akan saya beri motivasi bahwa ngaji itu penting loh, seperti itu. Karena nyatanya kalau kita umat Islam ini kan yang ditanya, apa ya, sholatnya sudah bener apa belum, jangan-jangan bacaan sholat aja nggak tahu nanti kan, Iya. itu, Nah, Bu. ternyata Pak Budi pun sudah merancang komitmen. Kira-kira menurut Pak Budi siapa dan siapa saja yang akan menjaga komitmen ini? Nah, kalau yang menjaga itu ya terutama diri saya diri dulu, Bu, ya. Kalau saya sebagai ujung tombaknya kok nggak semangat nanti Benar, malah malah gimana gitu. Kemudian ya tadi yang saya ceritakan di awal tadi, kepala sekolah sudah apa, siap badan artinya membantu untuk kesuksesan ini. Malahan tadi sudah apa ya, sudah diumumkan kepada Bapak Ibu guru bahwa insya Allah untuk, ke depannya ini malah ada apa ya, ada pembelajaran tambahan tadi, malah ditambah dengan, kegiatan sholat duha selama 4 hari. Harapannya nanti ini program ini bisa mengenallah ke anak-anak gitu. Nah, Pak Budi, apakah Pak Budi berani nih bertanggung jawab atas komitmen yang Pak Budi buat? Dan bagaimana untuk tindak lanjut untuk selanjutnya menurut Pak Budi? Ya, mau nggak mau, Bu, karena kita sudah apa ya, jadi guru ya harus bertanggung jawab penuh. Nah, tapi tanggung jawab ini tidak melulu pada diri saya sendiri, Bu, ya, tetapi ini perlu kiranya ada dukungan tadi. Yang pertama tadi sudah ada dukungan dari kepala sekolah, saya yakin ini bisa bisa berjalan dengan baik. Kemudian, apa ya, harapannya anak-anak didik saya ini, murid-murid kita ini di sini, ini lambat laun kita punya target, Bu. Insyaallah di lulusan di tahun berapa ya, tahun ajaran 2024, 2025 ini nanti paling tidak anak-anak kelas final itu
adalah punya hafalan juz amma, walaupun separuh kah atau berapa berapa surat lah itu harapan ke depannya. Nah, Itu, dari Bu. cerita Pak Budi sendiri pun sebenarnya Pak Budi itu sudah mendapatkan solusi sendiri kan, bahwa bagaimana cara anak-anak agar bisa mengaji, kemudian membagi waktu antara bermain, serta, mereka juga bisa mengaji, seperti itu ya tujuannya ya Pak Budi? Oke, Bu. Jadi, apa ya, ternyata selama ini, apa ya, yang terpendam di dalam pikiran itu bisa tertuangkan di sini. Terima kasih loh, Bu, sudah menjadi teman ngobrol saya hari ini loh lah. Iya, sama-sama Pak Budi. Semoga dengan ide Pak Budi sendiri tadi menambahkan jam tambahan di sore hari, bisa membuat anak-anak kita bisa mengaji, kemudian juga menghafal hafalan juz amma. Ya, Pak Budi tetap semangat ya, jangan lemes-lemes lagi. Oke, Insya semangat Allah semangat.